Kabar duka kembali hadir dari bumi Syam. Saudara-saudara kita yang menjadi penduduk kota Gaza, wilayah kedaulatan Palestina, kembali harus menghadapi serangan militer dari Israel. Menurut harian The Guardian, serangan udara oleh pemerintahan Israel hingga hari Kamis 11 Juli 2014 telah merenggut 80 jiwa. Serangan militer oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu akan ditingkatkan. Hal ini dilandasi oleh sikap Hamas yang terus-menerus melancarkan roket-roketnya ke kota-kota Israel. Agresi Israel ini seolah-olah ingin memberi pesan selama Hamas menjadi penguasa Gaza, maka rakyatnya tidak akan pernah merasakan ketentraman. Dan pendirian negara Palestina yang berdaulat sulit akan mendapatkan pengakuan dunia jika Hamas tak mau melucuti senjatanya. Serangan di bulan Ramadan ini seolah-olah juga ingin memberi pesan, tak ada pertolongan dari Tuhanmu meskipun tengah khusyuk beribadah puasa. Gentarkah kaum mujahidin? Surutkah semangat jihad mereka? Hamas yang memiliki sayap militer Brigade Izzuddin Al-Qassam begitu ditakuti Israel. Berbagai serangan penjajah Israel selalu mendapat perlawanan yang sengit dari kaum mujahidin. Mereka pasukan yang siap menjemput syahid di medan tempur. Karena tidak ada hadiah istimewa yang diraih oleh orang-orang yang sungguh beriman, kecuali menjadi seorang syuhada. Tidak ada balasan bagi mereka, kecuali surganya Allah. Allah Ta'ala telah berjanji dalam firman-Nya, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Peperangan di Gaza sejatinya selalu menjadi ajang kepergian saudara-saudara kita karena ketidakseimbangan sistem pertahanan di antara Hamas dengan pihak militer Israel. Meski Hamas diklaim telah melontarkan lebih dari 80 roket, tapi jatuhnya korban sipil dari warga Israel boleh dibilang minim. Hal ini dikarenakan wilayah kedaulatan Israel dilindungi oleh sebuah kubah besi yang berfungsi sebagai alat anti-roket. Namun sebaliknya, serangan udara dari pemerintah Israel ke wilayah Gaza bisa dipastikan akan merenggut banyak korban jiwa dari penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Gaza, wilayah Palestina secara keseluruhan, sejatinya adalah sebuah wilayah konflik. Tapi yang harus disadari, konflik bersenjata di Palestina bukan masalah penjajahan semata. Konflik Palestina bukan semata masalah perebutan atas kendali wilayah. Konflik Palestina adalah konflik antara saudara Muslim kita melawan bangsa Yahudi. Perseteruan yang seakan tak pernah menemukan kata damai seakan membawa kita pada pemahaman semakin dekatnya akan masa akhir zaman. Dan bumi Syam adalah lokasi yang akan menjadi akhir dari pertempuran akhir zaman. Di bumi Syam inilah Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan untuk bersama Imam Mahdi bertempur menumpas Dajjal, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu terlalu sedikit. Mereka lari ke Baitul Maqdis menjumpai imam mereka, seorang lelaki yang soleh yaitu Imam Mahdi. Ketika imam mereka sudah berdiri di depan untuk mengimami sholat subuh, tiba-tiba datang Nabi Isa. Imam mereka itu mundur untuk memberi peluang kepada Nabi Isa untuk mengimami sholat subuh itu. Tetapi Isa alaihissalam sambil memegang bahu imam itu berkata, "Teruskanlah. Sesungguhnya iqamat dibacakan untuk engkau, maka sembahyanglah mereka semua di belakang imam tadi." Selesai sholat,
Isa alaihissalam berkata kepada semua jemaah, "Bukakan pintu itu." Mereka membukakan pintu masjid itu. Tiba-tiba Dajjal sudah berdiri di situ, dan di belakangnya ada 70.000 Yahudi lengkap membawa senjata. Melihat Nabi Isa ada di dalam masjid itu, Dajjal tiba-tiba saja layu atau cair seperti cairnya garam disirami air. Dajjal itu lari terbirit-birit karena ketakutan. Nabi Isa bersama kaum muslimin terus saja mengejarnya, kemudian menjumpainya di Babul Luddi, dan di sanalah Nabi Isa membunuh Dajjal. Berdasarkan hadis tersebut, kita telah ditunjukkan siapa kawan sejati dan siapa lawan sesungguhnya. Boleh jadi umat muslim di dunia secara angka cukup besar, tapi ternyata tidak cukup besar bila berbicara akan kesatuan. Umat Islam belum bersatu, padahal bisa jadi kehadiran Dajjal sudah di depan mata. Perang akhir zaman tak bisa disamakan dengan Perang Dunia Ketiga, karena Perang Dunia Ketiga adalah semata perang untuk memperebutkan kekuasaan dunia. Perang akhir zaman jelas merupakan perang terakhir antara umat mukmin dan musyrik lagi kafir. Dan jelaslah mereka adalah sebuah bangsa bernama Yahudi. Yahudi di masa kini sejatinya adalah sebuah bangsa minoritas yang memiliki kekuasaan mayoritas dalam bidang ekonomi, industri, perdagangan, hingga pemerintahan. Yahudi sebagai sebuah bangsa memiliki satu kesamaan, yaitu satu keturunan dan satu aliran kepercayaan yang menisbikan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi sebagai sebuah kelompok manusia amat membenci umat muslim yang taat lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Maidah ayat ke-5. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Permusuhan umat Yahudi kepada kaum muslimin sejatinya tak selalu ada dalam bentuk serangan senjata seperti yang terjadi di Gaza. Yahudi dengan kecerdasannya menunjukkan permusuhannya kepada umat Islam dengan cara merubah orientasi dan pemahaman kehidupan. Yahudi dengan kekuatan duniawinya secara perlahan membawa pemahaman bahwa Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang semu yang tak mampu menjawab tantangan kehidupan di dunia baru. Yahudi yang minoritas sejatinya menguasai peradaban dengan keunggulan mereka dalam menyebarluaskan paham sekulerisme dan liberalisme agama. Nilai-nilai Islami tidak hanya berlaku di dalam masjid saja. Ilmu yang hak sejatinya bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi serta penjelasan para ulama. Ketika Yahudi menguasai Facebook, WhatsApp, pemilik jaringan perbankan dunia, hingga produsen film, penguasaan media TV dan cetak, maka propaganda mereka terus berlangsung. Dan kini saatnya kita harus mempelajari lebih mendalam siapakah bangsa Yahudi itu, dan apa saja pembangkangan mereka terhadap keputusan Allah Ta'ala, juga perintah para nabi dan rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah kembali hadir dengan semangat untuk memberikan informasi Islami. Semoga tayangan hari ini bisa menjadi sarana penambah ilmu di bulan 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut silsilah para nabi adalah nabi yang kelima. Setelah Allah mengutus Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang beristrikan Siti Sarah. Namun, hingga menjelang masa tua, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah tak kunjung dikaruniai putra.
Maka pada akhirnya Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai putra yang pertama, yang akhirnya diangkat juga menjadi Nabi yang mulia, yaitu Ismail alaihissalam. Namun atas perintah Allah, Nabi Ibrahim hijrah bersama Siti Hajar ke kota Gersang yang berada di antara dua lembah Tandus, sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban dunia Islam. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim harus rela meninggalkan istri keduanya bersama putranya dan berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Maka inilah cikal bakal lahirnya sebuah bangsa yang kemudian menjadi suku bangsa Arab. Sebuah suku bangsa keturunan Ibrahim yang kemudian berkembang dengan agama Islam. Sebuah bangsa besar di mana pada keturunan Nabi Ismail yang ke-61 lahirlah Nabi dan Rasul penutup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain wilayah utara Syam, atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Sarah juga dikaruniai seorang putra, juga menjadi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Bila sang kakak Nabi Ismail berada di Makkah, maka adiknya Nabi Ishak berada di utara Syam, sekitar Palestina. Dari sinilah kelak akan muncul sebuah suku bangsa baru yang kemudian bernama bangsa Yahudi. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 112. Jika bersama Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, membangun cikal bakal peradaban di kota suci Makkah, maka bersama Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan dasar pembangunan Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem. Anak Nabi Ishak alaihissalam pada akhirnya juga diangkat menjadi nabi, yaitu Yakub alaihissalam. Yakub dalam bahasa Al-Quran juga disebut dengan Israel, yang berarti hamba Allah atau teman dekat Allah. Keturunan Nabi Yakub inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Yahudi, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Bani Israel atau Bani Yakub. Secara tata bahasa, Bani Israel dapat dimaknai dengan keturunan Israel. Sehingga kita dapat mengerti mengapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid. Salah satu alasannya adalah karena semua nabi dan rasul sesudah masa kenabiannya adalah para keturunannya, mengajarkan satu ajaran yang sama dan menyembah pada Tuhan Esa yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zaman membuktikan para teologis barat mengelompokkan menjadi 3 kelompok agama, yaitu Yahudi, Katolik, dan Islam. Padahal jelas dalam Al-Quran bahwa agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh keturunannya adalah Islam, sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-138 hingga 140. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dalam surat tersebut secara jelas Allah menjelaskan bahwa agama Nabi Ibrahim dan seluruh keturunannya adalah Islam, yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan itu sejatinya karena ulah manusia.
dan terbukti sekarang. Agama Yahudi sejatinya timbul karena keengganan sebagian Bani Israel untuk mengakui kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Hingga pada saat itu, agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam dapat berkembang di seantero bumi Syam. Pada saat itu, mereka hanya mengenal agama Yahudi dan agama Isa alaihissalam. Dalam kitab Taurat dan Injil telah disebutkan bahwa pada akhirnya nanti akan diturunkan Nabi dan Rasul terakhir. Tapi tidak ada yang tahu pada keturunan siapa Nabi terakhir itu akan lahir. Sehingga berlandaskan hal ini tidaklah mungkin ada sebuah konsep yang bernama agama samawi atau dalam literatur barat disebut sebagai Abrahamic Religions. Pengakuan akan konsep agama samawi akan membawa kita pada pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 3 agama di muka bumi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Padahal ini hanya legalisasi penamaan Allah manusia. Karena sejatinya, sejak zaman Nabi Ibrahim, agama yang satu hanya Islam. Berikut mari kita lihat makar bangsa Yahudi dalam sejarah. Kedua-belas putra Nabi Yakub alaihissalam memiliki sifat yang berbeda. Dan salah satu yang berwatak paling jahat adalah Ruben, yang merupakan anak pertama dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan beliau menyadari bahwa putra bungsunya yang akan diangkat menjadi nabi yaitu Yusuf alaihissalam. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takbir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Sifat Bani Israel yang gemar melakukan makar sejatinya sudah mulai ada semenjak generasi pertama mereka. Dan itu terbukti ketika Ruben bersama adik-adiknya menceburkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Namun, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengangkat derajat Nabi Yusuf pada kemuliaan dunia. Karena kecerdasan dan kepandaiannya, maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi bendahara negara oleh generasi Raja Fir'aun pertama. Kekejaman Ruben dan adik-adiknya yang menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam saat kecil ke dalam sumur menjadi catatan sejarah akan kejahatan makar Bani Israel terhadap qadar Allah. Sejarah juga mencatat pada akhirnya Bani Israel mendiami wilayah negeri Mesir. Mereka berada di sana hingga tiba masa kenabian Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dengan mukjizat berupa kemampuan membelah Laut Merah, sehingga Bani Israel bisa kembali ke tanah leluhur mereka di bumi Syam. Bani Israel atau bangsa Yahudi sejatinya amat mengagungkan sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satu logika yang bisa dikedepankan mengapa mereka mengagungkan putra Nabi Daud alaihissalam ini adalah kemegahan istana serta kemasyhuran kerajaannya. Sudah menjadi sifat bangsa Yahudi yang tamak terhadap penguasaan harta. Mereka menganggap Nabi Sulaiman adalah semata raja yang besar, yang kerajaannya memiliki kekuasaan atas manusia dan jin. Rasa tamak inilah yang membutakan mata batin bangsa Yahudi. Nabi Sulaiman sejatinya adalah seorang hamba yang soleh dan tidak menjadikan kejayaan dunia sebagai tujuan hidup. Salah satu bukti sahih mengenai kesalehan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dalam surah An-Naml ayat ke-19. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai,
dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 19. Pandangan Yahudi kepada Nabi Sulaiman sejatinya terbatas pada aspek kekuasaan dan penguasaan harta dalam bentuk kekuasaan dan kejayaan sebuah kerajaan duniawi. Maka, lihat dan simaklah bagaimana bangsa Yahudi membangun peradaban. Semuanya sejatinya ditujukan untuk membangun dunia. Yahudi adalah sebuah pembangun kerajaan ekonomi yang bersandarkan atas dasar riba. Prinsip muamalah yang berlandaskan ekonomi syariah sebagai sistem yang menghambat kemajuan. Ketamakan Yahudi dan kegemaran mereka atas kelimang dunia menjadikan mereka ingkar atas perintah Tuhannya dan para Rasulnya. Kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada mereka pada akhirnya menjadikan mereka sombong atas daya nalarnya, sehingga melupakan segala hukum dan ketetapan Allah. Dan hal ini telah tersirat dalam surah Ali Imran ayat ke-23. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Niat bangsa Yahudi memerangi umat muslim tak semata ada dalam bentuk perang dan serangan senjata ke wilayah Gaza. Usaha dominasi Yahudi kepada umat muslim tak semata ada dalam bentuk perebutan dan penjajahan wilayah Palestina. Yang bisa kita rasakan di masa kini adalah hembusan angin rasionalitas, liberalisme, dan pluralisme agama yang seolah menjadikan kita umat muslim yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah sekelompok orang fanatis, militan, dan teroris yang tak mengindahkan perbedaan dan penghargaan hak asasi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa teguh berpegang pada tali agama Allah. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wash-shajar fayaqulu al-hajar wash-shajar ya muslim hadha yahudiyyun khalfi ta'ala faktulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum kaum muslimin berperang melawan kaum Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi ada yang bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka berkatalah batu dan pohon, hai muslim, ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku. Kemarilah dan bunuh dia, kecuali pohon Gorkod, karena ia adalah pohon orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Bukhari.